sahabat satwa, kembali lagi dengan aku Jet di Safari Rangers Diary. Mungkin bisa dilihat teman-teman, kita sedang ada di mana? Sedang ada di penangkaran burung Taman Safari Indonesia Bogor. Keren kan? Di video pertama tentang elang Jawa kita sudah bahas tentang berasal dari mana sih si elang Jawa, kemudian populasinya, habitatnya, dan memang elang Jawa ini identik ya dengan lambang Garuda Indonesia. Penasaran gak sih kita mau bahas apa aja? Yuk kita langsung aja bertemu dengan petugas atau perawat satwa. Halo Mbak. Halo Mbak. Tos dulu dong kita. Gimana kabarnya Mbak? Baik ya. Boleh sapa dulu sahabat satwa? Halo sahabat satwa. Nama saya Nuni. Saya sebagai head keeper di penangkaran burung Taman Safari Indonesia Bogor. Jadi pengen gali-gali banyak nih Mbak. Ya. Kalau di Taman Safari Bogor, tepatnya di penangkaran burung ya. Fungsi dari penangkaran burung itu sebenarnya apa sih Mbak? Penangkaran burung itu merupakan salah satu fasilitas Taman Safari yang berfungsi untuk mengembangbiakan burung-burung, terutama burung yang status konservasinya itu terancam punah Terancam dan punah. dilindungi oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan fungsi Taman Safari sebagai lembaga konservasi ex situ. Lembaga konservasi ex situ. Iya. Kalau perbedaannya antara ex situ dan in situ itu gimana? Nah, jadi kalau ex situ itu adalah mengembangbiakan satwa di luar habitat aslinya. Nah, kalau di dalam habitat aslinya itu namanya in situ. In situ, tapi tetap akan dibuat seperti habitat aslinya Iya, ya. jadi kita Konsep. kita buat sedemikian rupa sehingga mirip seperti di habitat aslinya. Oke. Lalu di sini di penangkaran burung ini ada spesies apa aja? Jenis-jenis burung yang kita tangkarkan di sini itu bervariasi. Bervariasi ya. Mulai dari yang ukurannya kecil Paling seperti kecil? burung curik Bali. Sampai besar? Berarti ya? Seperti burung rangkong. Burung rangkong. Dari yang bisa terbang sampai yang nggak bisa terbang seperti burung kasuari. Oh, berarti memang banyak ya di sini ya. Sebenarnya ada spesies apa saja yang berhasil di-breedingkan di sini? Ya, upaya penangkaran burung di Taman Safari ini kita sudah berhasil mengembangbiakan beberapa spesies ya Mbak ya. Seperti antaranya ada curik Bali, jalak putih, etek geling, burung poksai muda, terus ada juga burung jenis yang hornbill seperti kantareng perut putih, ada juga yang seperti julang emas, Ya. ada juga jenis-jenis kakak tua seperti kakak tua jambul kuning, kakak tua jambul merah, kakak tua putih atau alba, kakak tua situn atau cempaka. Kemudian ada juga kasturi raja dan yang paling spesial adalah elang Jawa Mbak Jet. Seru banget Mbak berarti ya. Keren banget berarti Taman Safari Indonesia Bogor itu bisa membreedingkan si Garuda. Iya betul. Jadi elang Jawa ini memang identik dengan Garuda, lambang negara kita Mbak. Oke. Nah Mbak, di sini tuh ada fasilitas apa aja sih Mbak? Ya, fasilitas penangkaran burung ini ada banyak Mbak. Di antaranya ada ruangan brooder atau inkubator, ruang preparasi pakan, ruang perawatan anakan, ruang karantina, ruang observasi, dan ruang monitoring Mbak. Mbak, kalau di sebelah ini itu ruangan apa sih Mbak? Ini adalah ruang perawatan khusus untuk anakan elang Jawa. Mbak. Khusus? Iya. Penasaran Mbak aku Mbak. Ayo kita lihat. Oke, boleh. Oke, ini adalah ruang perawatan anakan elang Jawa. Nah, dari sebelah sini ini ada ruang monitoring ya. Heeh. Jadi, ruang monitoring ini kita bisa lihat aktivitas elang Jawa tuh di CCTV Mbak. Di sebelah sana tuh ada brooder. Nah, di sebelah sana ada ruang untuk tidur kiper untuk piket selama 24 jam Oh, Mbak. kalau ini masih lagi ngapain? Mas ini lagi melakukan monitoring Mbak. Pencatatan hasil monitoring dari CCTV. Pencatatan. Ya. Oke, Mas. Kenalan dulu dong Mas, sapa sahabat satwa di rumah. Oke, halo selamat satwa. Nama saya Beben, bisa dipanggil keseharian Aben. Tugasnya sehari-hari untuk mencatat aktivitas elang Jawa selama 24 jam. Itu pun selalu bergantian dengan kiper-kiper yang lain. Nah Mbak, tadi kan Mas Beben udah info ya, selama 24 jam. Sebenarnya fungsi kenapa harus 24 jam tuh gimana sih Mbak? Ya, jadi kita itu harus mengetahui tingkah laku si burung ini dari dia
tidur, bangun sampai tidur lagi itu ngapain aja. Nah, kalau ada perubahan sedikit pun, kita langsung bisa menangani tindak lanjutnya seperti apa. Gitu. Oh, berarti memang supaya terlihat ya aktivitas-aktivitas yang terjadi di monitor itu ya. Iya, betul. Dan Mbak. dituliskan juga dan Iya, di report betul. juga. Iya. Nah, nih Mbak, penasaran deh. Ini sebenarnya ada tirai apa sih? Ini ada tirai gilik. Boleh apa nih? Boleh dibuka nggak sih? Ya. Boleh dibuka ya? Sedikit tapi ya. Oh ya sedikit ya. Nah, ini adalah Nah, ini brooder khusus untuk anakan yang baru menetas. Nah, Baru mentas ya? Ya, jadi ini kita setting ya suhunya sesuai dengan seperti suhu dan kelembapan di bersama induknya. Kayak inkubator bayi ya? Iya, kalau ini kan bayi yang baru lahir seperti itu juga sama sih. Kita sebutnya brooder ya, brooder untuk anakan. Nanti dia di sini itu sampai badannya mulai bertambah gitu ya. Dia akan kita pindahkan ke ruangan brooder yang lebih besar. Yang lebih besar? Ya, jadi dia supaya bisa exercise untuk terbang, untuk jalan-jalan seperti itu di ruangan yang lebih besar di sebelahnya ini, Mbak. Oh, nah kameramen boleh dikasih lihat. Jadi kalau yang masih kecil ya, kecil dia di sebelah kanan. Dan kalau misalnya dia sudah besar untuk mengepakkan sayap ya lebih mudah ya. Dia ditaruh di yang sebelah kiri ya. Gitu. Mbak, kok kosong sih Mbak? Jadi sebenarnya aku pikir ada ininya, ada anakannya. Nah, kan baru aja kita habis bersihkan ruangan ini Mbak, karena anakannya sudah mulai kita kenalkan dengan kandang yang ada di luar. Oh, di luar. Ya, karena pertumbuhannya sudah lengkap ya. Berarti kandang itu yang ada di monitor itu? Nah ya itu, yang ada di motor itu adalah kandang nanti pembesaran anakan yang ada di atas. Oh. Nanti Mbak bisa lihat deh di sana. Boleh kita diajak ke atas ya? Boleh banget. Oke. Nah Mbak Cid, yang tadi Mbak Cid lihat di ruang monitoring di CCTV, ini holdingnya. Oh ini holdingnya? Iya, ini holding khusus untuk pembesaran anakan elang Jawa Mbak. Oke. Nah Mbak, tadi kan di bawah itu ada kegiatan monitoring ya, mencatat aktivitas dari silang Jawa. Selain monitoring ada apa aja sih Mbak kegiatannya? Ya, kegiatan kita dalam menangkapkan burung ini selain monitoring, kita juga memberi makan, Mbak. Memberi itu makan adalah kegiatan yang paling utama, gitu ya. Yang paling utama. Iya, jadi kita harus memberi makan. Pakannya juga harus kita pilih pakan yang berkualitas dan hygiene-nya itu benar-benar terjaga, gitu ya. Nah, selain memberi makan, kiper juga membersihkan kandang. Membersihkan kandang. Ini sangat pokok juga Mbak, karena dengan membersihkan kandang itu akan jaga kesehatannya Mbak. Gitu. Nah Mbak, tadi kalau dilihat-lihat pas di monitor, memang kan elang Jawa ini pada saat dia masih kecil itu warnanya kan putih ya. Tapi pada saat dewasa, jadi warnanya itu udah berubah jadi warna coklat. Ya, jadi kalau yang dimonitor tadi yang masih putih itu memang betul Mbak, masih kecil itu dia warnanya putih. Oh, oke. Nah, seiring berjalannya waktu dia pertumbuhan gitu ya, dia akan berubah warna. Waktu umur 20 hari nanti akan timbul totol-totol hitam di sekitar sayap sedikit nih. Nanti umur 30-an hari dia akan melebar si totol-totol hitam. Nanti umur 40-an hari akan berubah menjadi warna coklat. Nah, sedikit-sedikit warna coklat nanti akan penuh ke seluruh sayap. Menyebar ya? Sayap, jambul semua warnanya coklat seperti yang Mbak lihat ini. Nah, kalau yang di sini yang sudah ditaruh di holding ini, dia sudah berumur berapa nih Mbak Nuni? Nah, dia ini sekarang umurnya udah 90 hari, Mbak. 90 hari? Iya, 90 hari. Oke, udah gede juga ya? Lengkap dia bulunya udah bisa terbang, udah bisa mencengkram, udah bisa suaranya juga udah mulai Sudah keluar ya? Ya. Hai, dia ini ya, karena burung pemangsa jadi memang ini dia tajam banget ya kalau ngelihat ya? Iya betul Mbak, jadi matanya itu memang tajam sekali dia. Oke. Mbak, kalau elang Jawa kan di sini sudah umur 90 hari. Terus makannya apa dia Mbak kalau udah besar seperti ini? Nah, kalau sekarang dia udah bisa makan segala macam daging ya, dari udah mencit yang ada bulunya, yang fresh gitu, terus ada daging kelinci, dia gitu udah bisa Mbak. Oke, kalau pas pada saat dia masih kecil?
Nah, waktu masih kecil dulu kita kasihnya berupa cindil, Mbak. Cindil ya? Yang Kalau masih cindil merah itu ya? Masih merah, Iya. yang anakan yang belum ada bulunya. itu. Oke. Selama masa pertumbuhan, kita juga perkenalkan akan hidup berupa mencit yang sudah ada bulunya. Jadi supaya dia bisa memangsa nantinya. Gitu. Memangsa nantinya. Wah, keren banget. Dia langsung mencengkram kaki-kakinya ya. Iya. Kaki-kakinya langsung mencengkram. Jadi kakinya udah kokoh dan jarinya tuh udah tajam banget, Mbak. Tajam banget ya? Jadi dia udah bisa mencengkram dan memangsa makanan. Misalkan dia udah dilepas ke alam, dia udah bisa. Udah bisa ya. Nah, Mbak Nuni, nanti yang akan memberikan makan si elang Jawa ini apakah Mbak Nuni dan juga hanya perawatnya burungnya aja? Oh enggak, Mbak, masih ada Masih ada siapa nih? yang ngasih makan dia banyak. Berarti banyak yang ngasih makan? Iya, banyak yang ngasih makan. Kita gantian. Kita ini adalah satu tim. Oh, Nah, yang paling spesial yang paling spesial yang namanya Jalu, Mbak. Jalu. Iya. Ganteng nggak, Mbak? Nanti pasti kamu langsung kepincut. Kepincut ya? Ya pengen lihat sih aku. Karena dari tadi pas di bawah sampai nyampe di sini tuh belum ketemu sama yang namanya Jalu. Dia ada di bawah kok, Mbak. Ada di bawah ya? Oke, kita langsung ke bawah aja. Oke, yuk kita lihat. Yuk. Mbak Nuni, tahu nggak tadi di belakang tuh aku udah dandan tahu? Oh ya? Iya, mau ketemu sama si Jalu. Soalnya Mbak bilang katanya Jalu ganteng. Penasaran pasti. Penasaran banget yang mana sih yang Jalu tuh? Nanti aku panggilin dulu ya. Boleh. Jalu. Mana ya dia ya? Kaget aku, Mas. Ini siapa sih? Kok emang Jalu begini? Namanya Jalu. Oh gitu. Coba aku penasaran siapa sih yang jadi Jalu? Boleh dilepas nggak sih? Wis, waduh. Ya ini mah ya Mas yang tadi yang datang di dalam. Iya. Jadi ini si Jalu adalah boneka buatan, Mbak. Oke. Boneka buatan ini digunakan untuk memberi makan ke anaknya waktu masih kecil. Pas masih kecil. Ya, jadi untuk dalam merawat anakan burung itu, untuk menghindari imprinting atau meniru perilaku manusia, kita itu pas memberi makan pakai jubah ini, Mbak. Pakai jubah ini. Lalu kita kasih makannya pakai indukan ini. Jadi seolah-olah ini memang induknya dia. Oh. Jadi dia, ini emak gue nih. Mas, tadi aku pikir tuh kamu mau sulap tahu. Aku boleh lihat nggak, Mas? Oke, silakan. Nah, boleh dideketin kameramen. Jadi ini adalah si Jalu. Tadi aku sempat kaget sih. Aku pikir Jalu itu manusia kan, ataupun mungkin apa. Ternyata boneka yang dibuat mirip seperti induknya. Kemudian nanti badannya itu akan ditutup dengan menggunakan ini jubah warna hitam, bener ya? Ya ampun, jadi luar biasa banget ya Taman Safari Indonesia Bogor ya. Bisa melakukan dan juga mencari solusi ya, solusi terbaik supaya si elang Jawa ini memang tetap berkembang biak. Nah, sahabat satwa, itu tadi adalah kegiatan dan juga keseharian yang dilakukan oleh perawat satwa elang Jawa di penangkaran burung Taman Safari Indonesia Bogor. Nah, teman-teman harus tahu juga ya, ternyata memang Taman Safari Indonesia Bogor ini adalah lembaga konservasi pertama yang berhasil melakukan hand race pada satwa elang Jawa. Nanti di part 3 kita akan membahas tentang itu lebih dalam lagi bersama narasumber yang pastinya luar biasa. Jadi sahabat satwa, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Taman Safari Indonesia dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita menarik dan juga cerita seru dari Taman Safari Indonesia Bogor. Kalau begitu sampai berjumpa di part 3 dan salam lestari.